Anwar Usman dicopot dari Ketua MK tapi masih menjabat sebagai Hakim Konstitusi atau masih di MK. Anwar menyebut ia pantang mundur dan membantah terlibat konflik kepentingan. Apakah Anwar akan tetap punya pengaruh di antara hakim lainnya? Kami bahas bersama Prof. Susi Dwi Haryanti, pakar hukum tata negara Universitas Pajajaran. Prof. Susi, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih Mbak, selamat malam. Baik, Prof tadi dalam pernyataannya merespon soal putusan dari MK yang mencopot Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar membantah bahwa ia terlibat konflik kepentingan. Ia menyebut tidak ada sama sekali konflik kepentingan dalam putusan Undang-Undang Pemilu nomor 90. Apa tanggapan Anda soal ini? Baik, uh, Pak Anwar Usman dapat saja mengatakan bahwa dia tidak mempunyai konflik kepentingan, tetapi kita harus memahami bahwa semua putusan MK ini telah melalui proses pemeriksaan. Selain proses pemeriksaan, sebagaimana saya sebutkan juga dalam kesempatan beberapa hari yang lalu, yaitu ketika MK melakukan pemeriksaan, maka dia menggunakan sejumlah alat bukti. Jadi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh MK itu adalah proses pemeriksaan yang dapat dijustifikasi oleh hukum, yaitu pemeriksaan dilakukan secara tertutup untuk hakim, kemudian juga pelapor itu dapat menyampaikan laporannya secara terbuka, disertai dengan alat-alat bukti. Oleh karena itu, ketika Pak Anwar Usman mengklaim bahwa tidak terlibat di dalam konflik kepentingan, maka mengapa itu tidak kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan oleh MK? Namun kenapa dinyatakan justru setelah putusan itu turun? Nah, kalau kemudian beliau dinyatakan terbukti melanggar, memang ketentuan sebagaimana disampaikan oleh dissenting opinion Profesor Bintan, kalau Pak Anwar Usman dinyatakan pemberhentian tidak dengan hormat, maka kepadanya memang wajib diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di dalam forum MK banding. Nah, kalau memang beliau akan menggunakan ini, tetapi MK banding itu tetap harus dibentuk terlebih dahulu dengan komposisi yang pasti berbeda. Apakah komposisinya akan sama gitu nanti di dalam ketentuan PMK nomor 1 tahun 2023 apakah akan dilakukan perubahan, dan itu salah satu perintah kan rekomendasi dari putusan MK kemarin. Nah, jadi kalau Pak Anwar Usman kemudian menyatakan bahwa dia merasa tidak melakukan apa yang dinyatakan di dalam putusan MK itu, saya mengatakan bahwa ketika Pak Anwar Usman melakukan klaim-klaim semacam itu, saya mengatakan sebagai bahwa extraordinary claims itu membutuhkan extraordinary evidence. Jadi pembuktiannya ya. iya, pembuktian. Jadi beliau tidak bisa hanya sekedar mengatakan klaim bahwa saya tidak mempunyai konflik of interest, saya tidak bermaksud untuk mendesain dan lain-lain. Nah, yang saya katakan extraordinary claims require extraordinary evidence. Nah, silahkan Pak Anwar untuk membuktikan klaim yang sudah beliau sampaikan tadi siang. Baik, dalam respons yang disampaikan oleh Anwar Usman menyatakan bahwa saya tetap patuh norma dan asas yang berlaku, dan terkait dengan konflik kepentingan disebutkanlah beberapa putusan dari era kepemimpinan Profesor Jimli, Pak Mahfud MD, kemudian juga Ketua Mahkamah Konstitusi lainnya. Anwar Usman menyebut dengan jurisprudensi di atas, penanganan perkara Undang-Undang Pemilu nomor 90, apakah sebagai Hakim Konstitusi dan Ketua MK saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu karena tekanan publik? Apa saya harus mundur dari penanganan perkara itu demi menyelamatkan diri sendiri? Apa maknanya untuk Anda, Prof? Bagi saya, Pak Anwar Usman ketika menggunakan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sebagai jurisprudensi, kemudian dikaitkan dengan putusan yang sekarang mengenai yang bersangkutan, maka saya mengatakan bahwa Pak Anwar Usman itu melakukan cherry picking. Jadi hanya mengutip putusan-putusan MK terdahulu yang baginya itu menguntungkan dirinya. Mengapa hal semacam itu tidak digunakan juga oleh Pak Anwar Usman ketika memeriksa putusan nomor 90 yang dikatakan bahwa itu adalah biasanya open legal policy?
Mengapa itu tidak digunakan? Nah, jadi menggunakan putusan-putusan MK atau jurisprudensi MK hanya untuk kepentingannya diri sendiri, itu adalah sebuah pilihan yang menurut saya itu cherry picking dan itu tidak dapat dibenarkan secara hukum menurut saya Oke. gitu. Baik, setelah dicopot menjadi dari Ketua Mahkamah Konstitusi, kan masih ada 8 lagi hakim konstitusi. Lalu bagaimana mekanismenya dengan 8 hakim ketika memutuskan sengketa pemilu nantinya? Karena MK memutuskan Anwar Usman tidak bisa ikut sidang sengketa pemilu, Prof. Susi. Betul. Jadi menurut ketentuan di dalam undang-undang MK, minimal putusan itu kan 7, diambil oleh 7 hakim. Oleh karena itu 8 hakim, saya pikir itu masih tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi minimal itu adalah 7 hakim. Nah ini kan tidak boleh berdasarkan putusan MK itu ya, tidak boleh di dalam sengketa pemilihan umum, pilpres, pileg, dan lain-lain. Nah oleh karena itu 8 itu masih memungkinkan untuk membuat sebuah putusan. Baik, singkat saja terakhir soal pemilihan Ketua MK, menurut Prof. Susi siapa sosok yang pantas menjadi Ketua MK di tengah tantangan pemilu? Singkat saja, Prof. Ya, saya hanya ingin menyitir pendapat dari Aharon Barok, yaitu dia adalah mantan Ketua Mahkamah Agung Israel yang terkenal sekali. Aharon Barok itu mengemukakan apa sih kriteria menjadi seorang hakim yang baik atau the good judge. Hakim itu harus dapat menjembatani gap antara realitas sosial dan hukum. Kemudian yang terpenting, dia harus mampu melindungi konstitusi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, ketika dia memeriksa sebuah perkara, sebuah permohonan, maka dia harus bertindak secara objektif dengan memperhatikan konsensus sosial, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menggunakan beragam sarana yang berkaitan dengan sumber Baik. tafsiran gitu ya. Dan ini penting untuk dicatat bahwa Oke. kita pemilihan nanti itu haruslah berlandaskan nilai moralitas, keadilan, reasonableness, dan itikat baik. Karena apa? Rakyat menanti Baik. yang menjadi ketua Mahkamah Ya. Konstitusi ini bukan hanya sekedar judge. Baik. Kita tidak hanya sekedar judge, tetapi justice. Kita akan lihat bagaimana besok pemilihan Ketua MK pengganti Anwar Usman. Terima kasih Prof. Susi Dwi Haryanti.